Orang Timur itu dia suka menyebutkan itu kata PKK. PKK lah nana sa. Oi kalang-kalang. Rabas sembarang. Orang rabas sembarang itu tidak bisa dilakukan di waktu siang. Tapi di waktu terang itu dibutuhkan untuk melihat jalan yang benar. Tak lama Tuhan datanglah, bersiap dirimu. Stop. Sudah langsung beref 3, 4. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya. Karena apa? Karena dengan kedengaranlah gegap mempelai laki-laki. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya. Karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki datanglah. Mantap. Tuhan Allah, tibalah saatnya kami belajar dari firman Tuhan. Tapi kami orang berdosa, dan karena itu tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman Tuhan, kecuali kalau Tuhan menolong kami. Kami serahkan hidup kami kepada Roh Kudus yang menolong kami mengerti dan melakukan kehendak firman-Mu. Terima kasih, jauhkan penggoda pencobaan. Biarlah dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, di kesempatan sukacita kita hari ini, saja kita merenungkan bagian ini. Pertama Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Pertama Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sejemput jemaat Tuhan berdiri. Berjaga-jaga, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju serahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunkan kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Silakan duduk semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara, salam. Sekali lagi salam. Saya pakai waktu kurang lebih 40 menit untuk menyampaikan berita firman ini, sekaligus nanti saya pamit untuk satu acara lagi berikut. Dan saudara-saudara sekalian, ini pembacaan dan tema yang baik untuk kita. Kita baca dulu tema ini, 1, 2, 3. Saudara-saudara, ada satu pertanyaan yang paling penting orang suka tanya, tapi saya merasa itu tidak penting. Orang suka sibuk sekali dengan mencari tahu kapan dunia kiamat. Kadang-kadang orang tanya kita, kadang-kadang orang bikin pusing itu pertanyaan kita itu. Ada beberapa waktu yang lalu ada orang datang ke Pak Pendeta, tiket sudah dibeli, Pak Pendeta tinggal siap berangkat ke Jogja karena ada yang sudah tahu nanti tahun 2030 dunia kiamat. 2028 kayaknya, saya lupa betul. Terus saya bilang, saya tidak pergi. Kenapa? Menurut kamu Alkitab itu tulis tambah atau cukup sudah? Orang bilang cukup sudah Bapak. Nah, menurut Alkitab yang Bapak dan Mama bilang cukup sudah, tidak usah tambah, itu bilang tentang masa dan zaman itu tidak tahu. Nah, kalau sekarang sudah tahu berarti kita mesti tulis tambah.
Saudara-saudara, kadang-kadang kita sibuk dengan hal-hal itu. Tapi bagaimana menjawabnya? Saudara-saudara dengar ini. Ini penjelasan yang baik bagi kita. Satu, saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa kalau ada dua hamba kerja di satu rumah tuannya, ada dua orang kerja di Bapak Koro rumah. Terus Bapak Koro dan Mama keluar, kasih tengah dua orang. Hamba yang setia satu dan yang satu hamba yang tidak setia. Hamba yang setia itu dia kerja saja, dia kerja. Habis itu semua sudah bersih, dia pun tanggung jawab sudah, dia bikin ame kopi, duduk, terus ame headset taruh di sini, bertelepon santai-santai. Tiba-tiba Bapak Koro dan Mama sampai, dia jalan santai-santai, saya buka pintu, selom Bapak dan Mama sudah pulang kok. Itu hamba yang setia. Hamba yang tidak setia itu, saudara-saudara, Bapak dan Mama baru keluar sampai air mata dan sudah telepon, Bapak, nanti pulang kapan? Itu dia cek itu. Dia mesti cek dulu, terus Bapak bilang, oh, nanti Bapak dan Mama nanti jalan. Cepat atau lama? Pokoknya lu tunggu di situ. Saudara, hamba yang tidak setia itu pas Bapak dan Mama belum keluar, baru di auto dong su WA bilang, sedikit lagi. Tunggu sedikit lagi. Bab tua dan mam tua jalan, dia panggil orang datang dong cerita santai-santai, tidak kerja, pokoknya gaya minta ampun, nonton film di situ. Tiba-tiba Bapak dan Mama sampai. Menurut saudara itu orang di dalam dia sugila kok tidak? Kalau tidak kerja itu yang kita pusing dengan tuan rumah mau datang kok tidak? Saya kasih tahu saudara, dunia ini Tuhan punya. Dia mau datang kapan? Siapa berani suruh dia? Lu terus datang dulu. Dia punya ini. Dia mau datang sebentar, kok besok dia urusan. Tugas kita adalah melaksanakan apa yang perlu kita laksanakan. Habis itu duduk santai-santai sudah. Kalau dia mau datang, datang sudah. Biasanya yang tidak kerja itu yang pusing. Kok saya bilang, kapan? Wih, entahku juga tua sampai otomatis sudah ini. Jadilah hamba yang setia. Nanti itu hamba yang setia, Tuhan yang datang bilang begini, sudah cukup, sudah masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuk sudah. Kita ini tidak kerja, mah kita sibuk cari tahu dengan ini. Kapan Tuhan datang, situ kita pikas takut semua orang. Jadi orang tidak tidur itu bukan karena berjaga-jaga, karena ketakutan. Kamu tidak bertobat nanti kaki tangan dong patah buang semua. Ini orang takut, wih potong tidur, kau ini rumah jatuh potong kaki tangan. Kerjakan saja yang perlu potong kerjakan. Ada amin. Saudara-saudara, dia bilang begini. Penjelasan tentang siang dan malam itu bukan soal waktu, tapi soal apa yang kita lakukan di waktu apa. Saudara-saudara, di sini ada orang timur kok. Tidak usah angkat tangan. Ini muka sama semua aja kita mau ngomong. Saudara-saudara, orang timur itu dia suka menyebutkan itu kata PKK. PKK lek nana sa. Oi kalang-kalang. Rabas sembarang. Orang rabas sembarang itu tidak bisa dilakukan di waktu siang. Tapi di waktu di sini ada yang anggota PKK. Di malam itu artinya dalam kegelapan itu orang kan tidak melihat terang. Orang yang tidak melihat terang itu, saudara lihat tiba-tiba gempa bumi, terus ini listrik mati. Menurut saudara kita injak ke sini betul. Pasti tabrak sembarang ke sini. Karena tidak dapat lihat terang itu dibutuhkan untuk melihat jalan yang benar. Karena itu anak-anak terang melihat jalan yang benar. Sudah tahu ada kecelakaan di situ, tidak usah pipasan badan di situ. Tidak usah bertabrak di situ, tidak usah. Yang biasa begitu itu kan dia tidak dapat lihat, jadi PK. Kejahatan itu dilakukan di waktu malam. Saudara tahu, kegelapan itu menarik karena apa? Kadang-kadang dosa itu dinarasikan, diucapkan, dituliskan bahwa yang penting jangan ketahuan. Jadi banyak orang diam-diam, dia ada bikin kejahatan sama dia diam-diam. Nanti pas dapat tahu, aduh saya mohon ampun, hilaf. Selama orang belum dapat tahu itu dia bikin terus. Itu orang hidup di dalam kegelapan. Orang kalau dia hidup dalam terang, ya salah. Cukup sudah dapat dia. Saya suka bilang begini, saudara-saudara, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus atau tidak kudus? Karena dia kudus, yang kudus hanya dapat bersatu dengan yang kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dan tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah. Kalau kudus itu kita sebut dengan siang, terang,
Maka tidak kudus kita sebut dengan apa? Gelap. Yang terang dapat bersatu dengan yang gelap? Kalau kita diterang, bisa lihat orang di gelap? Orang diterang, bisa lihat kita, orang di gelap bisa lihat kita diterang? Bisa. Lalu kenapa kadang-kadang kita lebih sibuk untuk cari tahu orang di gelap sana? Hamba-hamba Tuhan itu tidak usah pusing dengan itu orang di gelap sana, karena orang di terang tidak dapat lihat itu di gelap. Dia ada dapat lihat barang yang di... Saudara-saudara, kenapa kadang-kadang orang di terang suka kembali ke gelap? So di terang ini, tapi dia suka kembali ke gelap. Kan dia suka begini toh. Dia suka apa itu? Di sini ada yang suka melui-melui. Kalau dia suka begini, sedikit lah dia bilang. Jadi terang dan gelap itu mau kosto kita hal yang sederhana saja. Saudara lihat kalau ada pesta tompung orang yang datang tidak diundang, dong ada duduk di terang. Oh tahu juga. Dong duduk di mana? Dong bagi sedikit. Dong bagi banyak, duduk di gelap, kas picture tuan pesta pempiring lagi. Kadang dong bagi memang kok bekal dong jalan pulang. As baru kita pusingin ada pinjam orang pempiring lagi baru mau tekos kembali. Di gelap itu kejahatan terlalu banyak. Ini gelap itu. Jadi ini yang diterang. Ya, ini ada anak-anak muda dong, saya tanya dulu. Gelap atau terang? Terang atau gelap? Amin terang? Mantap? Yes? Kalau begitu kenapa kamu suka pacaran di gelap-gelap? Sedikit apa itu gelap sana itu kok? Rahasia negara apa yang terlalu sampai mesti omong di dalam kegelapan sana? Jadi saya kira penjelasan ini sangat baik. Yang paling penting tuh kamu berjaga-jaga. 1, 2, 3. Berjaga. Jaga-jaga tuh artinya sadar. Sadar. Bikin apa-apa tuh sadar. Jaga, berjaga-jaga. Mau omong juga jaga-jaga. Hati-hati. 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 Omong juga hati-hati teh. Bikin apa-apa hati-hati teh. Sekarang ini semua. Jadi hati-hati. Berjaga-jaga. Nah, itu penting bagi kita. Saya tidak mau berlama-lama di sini. Saya ingin untuk lalu kita mau buat apa sekarang? Karena kita sudah tahu bahwa hamba yang baik tinggal melaksanakan tanggung jawabnya saja. Nanti dia pun Tuhan mau datang kapan? Contoh, saya tanya, kalau ada orang tinggal di Bapakoro Puruma, dia tinggal sebagai anak yang biasa tinggal di sini. Terus ini kan Bapak dan Mama Puruma toh? Ya. Terus Bapakoro keluar pimana kode Mama. Menurut saudara, ini anak bisa terlarang Bapakoro pulang kok tidak? Dia mau pulang kapan kok dia rumah. Lalu kita yang kerja asal di dia kita terlalu apa kok bilang bapak jam pulang do bapak jam pulang do tidak bisa. Kok dia rumah dia mau pulang apa? Ya saudara tidak usah takut. Tuhan Yesus mau datang kapan pun tidak usah takut. Kok dia mau datang situ? Mau sudah dia datang? Woi saya lihat saudara keberat ini. Tuhan Yesus mau datang ini dia mau datang kapan pun. Kok dia pun mau? Tugas kita adalah, karena tadi mesti berjaga-jaga, jangan tidur, sadar, berhati-hati, maka yang harus kita lakukan, saya berefleksi dari bagian ini. Mari kita buka bersama-sama surat pertama Petrus. Pertama Petrus, pasal 4, ayat 7, sampai ayat yang ke-11. Saudara dengar, saya baca buat kita. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena ini segala sesuatu sudah dekat, maka karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Itu ayat 7. Jadi yang dimaksud dengan berjaga-jaga itu bukan mete. Jadi anak terang itu bukan siang terus kok, kita tetap saja tidak usah buat apa-apa, yang penting berjaga-jaga kan dia datang seperti pencuri. Tetapi dalam berjaga-jaga, dalam kesadaran itu satu, kuasai diri. Nah, orang yang kuasai diri itu bagaimana? Orang yang kuasai diri itu dia tahu dia pun tujuan. Orang kuasai diri itu misalnya dia dari sini dia mau pergi kantor gubernur. Dia keluar di luar sini, ini diberi tawaran belok kiri atau belok kanan. Yang kuasai diri kan dia tahu tujuan, dia bilang belok kiri. Sampai di situ ada simpang 4 dia diberi tawaran lagi kiri, kanan, lurus. Dia bilang lurus.
turun sampai di air mata, turun sampai jambatan tuh ada tawaran banyak. Yang kuasai diri karena tahu tujuan, dia akan orang panggil yang belok, tidak, beta mau bisa. Itu dia pun nama sadar. Bukan jalan di mana orang panggil sedikit bilang aman. Kuasai diri, kuasai diri. Dia punya soal adalah banyak orang Kristen itu dia tidak tahu dia pun tujuan hidup. Orang yang tidak tahu tujuan mau gimana itu pokoknya sudah yang penting ikut. Orang baptis dia baptis, orang sidi dia sidi, orang syukuran dia. Semua dia ikut tapi kita kok ais memang begitu. Nah itu repot itu. Kuasai diri, tahu tujuan. Sekarang tidak usah jawab, saudara renungkan. Tahu kita pun tujuan hidup. Oh. Karena hanya dengan tujuanlah kita bisa tahu kita dan tidak. Saya mesti begini. Kita tahu jarak tempuh, kita tahu waktunya berapa, atur semua sesuai dengan itu. Saudara tahu orang yang tahu tujuan hidup. Kalau beta dan Bapak Koro mau perang lawan orang di sana, dong merayap dari sana datang, pegang senapan, pegang senjata. Beta dan Bapak Koro juga merayap ke sini. Tiba-tiba beta injak Bapak Koro pu sepatu. Kira-kira Bapak Koro marah beta kok tidak? Tidak akan marah. Boleh coba. Tidak akan marah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang penting di muka. Ada sesuatu yang penting di muka biar beta mau injak mati pun. Tapi coba tidak ada musuh di sana, baru beta duduk-duduk dan Bapak Koro tiba-tiba beta muat kaki di Bapak Koro pu sepatu baru minimal Bapak tua lu sudah ada mata. Orang yang berjaga-jaga tidak ada waktu untuk dia bagi dia untuk bertengkar. Tidak ada waktu. Ada yang penting di sana nah. Tiap hari mau bertengkar. Di sini ada yang tukang bertengkar. Yang sibuk-sibuk dan tetangga pun petugas koperasi ada. Itu orang tidak tahu tujuan itu. Tidak ada waktu untuk bertengkar, tidak ada waktu untuk iri hati, tidak ada waktu. Itu bukan pekerjaan untuk menunggu Tuhan datang. Sadar sedikit tujuan kita itu di mana. Saudara lihat in sepatu dong ini kita bisa jaga-jaga begini toh. Aman ini. Don jalan juga dong hati-hati. Tiba-tiba hujan besar, angin tofan datang, angka buah ini. Menurut saudara masih jaga-jaga itu sepatu masih begini masih? Masih? Nah, kenapa tiba-tiba tidak pusing itu sepatu? Karena mau selamat. Tujuan kita selamat. Tidak ada waktu untuk pusing. Sepatu baru pakai pertama, kedua tidak ada. Tujuan itu menjadi penting, toh. Jadi renungkan dulu kita pun tujuan. Saudara, tujuan itu mempengaruhi tindakan. Tujuan mempengaruhi tindakan. Tindakan itu kemudian memberi pesan dan kesan. Pak Pendeta Yandi punya tujuan tertentu. Kalau dia berkhotbah dia bikin begini. Kesannya nanti muncul. Pendeta orang waktu Pendeta Yandi mati. Aduh itu pendeta yang kepala botak itu kok. Yang kalau dia khotbah potong ketawa kok. Gitu. Kalau ada orang macam Om Asir begini. Satu-satu orang bilang. Itu orang terlalu baik. Dulu waktu dia kalau menyiar itu. Atau dia MC. Dia pun kata-kata. Bapak tua rapi sekali. Kesan kan. Macam Om Ferry begini, besok-besok sana ada orang akan bilang, itu bab tua itu kalau main nyanyi. Dia itu kalau urus ini sound down, botol setar sedikit, bilang, kamu diam, biar beten tes. Kan itu kesan. Itu kesan tuh. Dia tidak ada orang ngomong begitu, betul ke tidak? Nah, saudara tahu, kalau yang pi pesta tujuan bungkus makanan. Misalnya dia pi tujuan bungkus makanan. Saudara bisa tahu dia pun cara bertindak toh? Pasti dia pun cara pi itu begini. Dia persiapkan apa coba? Tujuan mempengaruhi tindakan toh? Sampai sana dia mulai merapat. Ya, tujuan itu. Saudara tahu, waktu dia mati, orang bilang apa? Orang tanya bilang, kasihan Mam Tua Sumati rumah tangga. Yang mana? Yang itu. Yang itu yang mana? Yang biasa bungkus-bungkus. Kan orang tahu. Jadi tujuan mempengaruhi tindakan. Terus dia memberi kesan pada orang. Betul toh? Gitu. Dari periksa bottom pun tujuan. Orang bisa pergi gereja, masa paruh pergi gereja itu kan tujuannya hanya mau kesetunjuk dia pun baju baru toh. Pas hari pasar kok dia pilih ame baju merah satu, rok kuning satu, sandal hijau satu ini ya. Mau pakai di mana? Pakai pergi gereja semua sudah ada baru dia sengaja. Tujuan itu mempengaruhi tindakan. Jadi kuasai diri itu berkaitan dengan tujuan. Tolong jaga, tolong sadar sedikit. Tolong. Jadilah tenang. Orang kuasa diri itu cenderung tenang. Dia tenang.
ini bottom pi Samau, pi pelayanan. Masih di dermaga sini dan foto-foto. Pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Semau aku datang. Itu masih di bottom pi masuk, mulai dari perahu sampai tengah gelombang besar dah. Semua tangan suka kaku begini. Aduh Tuhan, mulai begini, baterai aja. Ada anak satu, anak alor di belakang, dia lihat sendon, dia bilang begini. Jadi kamu berteriak, kamu mau lompat? Kamu lompat semua juga tidak mempengaruhi ini gelombang. Saya suka itu kalimat untuk mengatakan bahwa masalah di sekitar itu ada. Tapi bagaimana orang ada di tengah masalah itu butuh ketenangan. Tenang. Kita ini yang sedikit-sedikit batas sibuk. Orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan. Lama-lama dia beku dengan orang lain. Tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Kalau kamu tidak tenang, tidak usah berdoa. Kalau tidak sementara kuasa diri dan tenang, tidak usah berdoa. Orang kalau tidak tenang itu dia kepingin berdoa, kau langsung tahu, mama doa, kau tahu memang kira-kira pun jodoh tuh, dan sebentar datang dia pakai baju apa, mama ngomongin. Dia mau tahu itu firman, kan dia sak mama kau mesti cepat-cepat. Nah kalau Tuhan bilang tidak dapat lihat, mau apa? Kuasai diri, jadi tenang baru berdoa. Sebab orang tidak tenang baru berdoa, dia akan berdoa untuk mencari apa yang dia mau, bukan mencari apa yang Tuhan mau. Ingat, kita orang-orang sadar. Orang sadar itu yang kuasai diri. Kalau kamu terlalu senang, tolong kuasai diri. Ada banyak yang terlalu senang, bikin pesta, ribut-ribut, tidak kuasai diri, sebentar masalah. Kalau saudara ada susah sekarang, kuasai diri. Jangan pilih lilibah. Karena semua orang juga ada susah juga. Tapi kalau bayangkan kalau semua orang yang susah pilih libah, dia pergi kerja proyek apa di Indonesia? Jadi kuasai diri, jadi tenang supaya dapat berdoa. Baca ayat 8. Ayat 8 kita baca 1, 2, 3. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Anak terang yang sadar tuh dia tahu itu. Mengasihi apa? Lebih sungguh. Sekali lagi. Mengasihi. Apa? Mengasihi. Sampai kapan? Lebih sungguh. Karena apa? Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Karena itu mengasihi apa? Lebih sungguh. Orang yang tinggal dalam terang dan dia tahu waktunya tinggal sedikit, karena ini Tuhan punya rumah, dia mau datang kapan saja. Yang perlu dia lakukan adalah kuasa diri, jadi tenang supaya berdoa. Habis itu tolong saling apa? Mengasihi. Di sini deh mama mantu dong baik kok. Kayak banyak yang suara hilang. Dan ipar dong aman. Kakak adek aman. Wih, di sini memang Tuhan datang sudah. Seperti ada aman-aman semua begini baik. Ini ayat ini bagus untuk kasih tahu bahwa apapun yang kita lakukan, tapi kalau tidak ada kasih tidak berarti. Saudara buka cepat-cepat. Pertama Korintus 13 ayat 1 sampai 4. Cepat. Sudah? Baca 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tapi aku cukup. Jadi saudara biar tahu semua bahasa roh, bahasa timur, bahasa sabu, bahasa Inggris, bahasa Jepang, semua saudara paling tahu. Tapi kalau kasih tidak ada, kamu hanya seperti gong. Titu. Ayat 2, 1, 2, 3. Sekalipun aku mengenai karunia untuk berbuat dapat mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk meninggalkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak. Stop, saudara dengar.
Sekalipun dia omong bilang, besok itu pohon akan kacabut. Terjadi. Sekalipun orang pun pintar itu, dia hafal semua Alkitab, titik koma semua dia tahu. Dia punya iman sesempurna dan dapat memindahkan gunung ke laut. Tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau seperti sonegong lagi. Apa? Engkau tidak berguna. Tidak ada guna. Nah, kalau kita tidak ada guna, biasa kalau tidak barang yang tidak ada guna taruh di oh ya. Bayangkan, supintar lai bisa bernubuat lai, terus ini apa lai di situ? Bisa memindahkan gunung. Ini gunung naik sini dia ke pindah di sebelah sana. Kalau kasih tidak ada, kita tidak ada guna. Baca satu terakhir. Sekalipun bagi-bagi, ini orang kalau bagi-bagi begini orang baik atau tidak? Terlalu baik. Bagi-bagi semua yang ada padanya, bahkan memberi diri untuk dibakar. Wih, sampai bakar diri ini. Ini orang pembaik memang sudah terlalu. Kalau tidak ada kasih dia apa? Tidak ada faedah. Bayangkan itu. Jadi dia bilang yang terutama itu kasih. Jadi ini hamba dong yang tidak tidur ini, bukan tidak tidur kok omong-omong orang punama. Dan yang biasa omong orang punama itu tidak ada kasih. Yang datang ke mau latihan kok dia bilang, bukan kita mau omong orang. Itu tuh tidak ada kasih. Jadi kasih itu penting. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Hukum Taurat itu ada 10. Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Tuhan Yesus simpulkan dia dalam 2 kalimat. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Dari 2 kalimat itu Tuhan sempurnakan, Tuhan simpulkan dia dalam satu kata, yaitu kasih. Kasih itu apa? Ikut yang pendeta omong. Ikut sini. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Dengar, rujukannya adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu karena Tuhan sudah mengasihi dunia, apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Waktu Tuhan tidak mengasihi, waktu dunia tidak mengasihi Tuhan, apakah kemudian Tuhan Allah membenci dunia? Tidak. Tuhan marah ini dunia? Tidak. Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Supaya jangan sampai satu saat saya bilang di Om Aser, Om, saya terlalu hargai Om. Tapi setelah saya lihat Om punya sifat asli begini, maaf saja, maaf. Itu bukan kasih. Egois. Kasih pasti kasih apa lagi? Pasti murah hati. Ketiga, kasih pasti memaafkan. Kasih. Sudah, 3 Jangan masuk di dapur ref. Yang 3 sah. 1, lemah lembut. Sama-sama 1, 2, 3. Lemah lembut itu bukan berarti omong pelan-pelan. Bukan berarti bilang, maaf, ada injak kita pungkak. Lemah lembut bukan itu. Lemah lembut itu bukan jalan permisi-permisi. Lemah lembut bukan itu. Lemah lembut adalah titik paling tengah antara benar-benar marah dan benar-benar tidak marah. Supaya dia marah pada waktu yang tepat dan tidak marah sembarang. Tidak ungkit-ungkit masalah. Kalau orang ada kasih itu begitu. Dia tahu kapan marah. Marah pun marah orang pusifat. Untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuhmu. Kalau dia tukang tipu, marah dia pun tipu, bukan marah dia pun orang. Dan sampai tukang tipu datang dengan selom pendeta, lu mana kau betul suka lihat orang itu? Itu marah dia pun badan. Kasih tidak mengajarkan marah sembarang begitu. Iya toh? Kasih itu dia tahu. Dia harus untuk menegur kesalahanmu. Tidak harus menjadi Tuhan ku bila hati terluka oleh tikamu dan kehendakku padamu.
Minta Tuhan apa? Itu tuh. Kedua, Sondri tidak usah masuk lagi. Kamu menyanyi saya sudah. Sudah pulang. Kedua yang tadi kasih itu lemah lembut. Yang kedua kasih apa? Murah hati. Dengar, ada orang yang baik sekali. Itu orang itu tidak pernah masalah dengan mama mantu, bapak mantu, RT, RW, dia tidak pernah masalah. Tapi itu manusia pusing kikir, tidak ada dua. Di sini ada orang tukang sekikir. Jadi berjaga-jaga itu salah satu isinya, jangan sekikir. Woi, kita ini pusing kikir memang sudah lalu. Kadang-kadang dengan Tuhan saja sekikir. Wih, saudara-saudara, saya kasih tahu saudara-saudara ini, ada orang itu dia pergi ke ibadah itu persembahan dia tidak hanya begini saja. Orang wis tidak bisa betul. Saya bicara di Kota Mubagu, ditulis saya bilang, hei teman-teman jemaat-jemaat, lihatkan pendeta ini, jangan takut dengan pemberian Tuhan. Kamu tidak akan miskin karena memberi. Kami pendeta ini hidup dari Tuhan melalui persembahan jemaat. Tapi kami ada, lihat kalau persembahan itu dalam rupa uang, yang uang merah itu jarang masuk. Yang ada gambar proklamator itu jarang masuk. Yang lebih banyak masuk itu gambar pahlawan, Patimura. Tapi kami hidup sampai, kenapa Patimura pegang pedang begini? Karena ada yang dia isi itu dia ramas begini, sampai hampir-hampir Patimura pun pedang mau patah buang ini. Tapi penyertaan Tuhan sempurna sampai hari ini. Murah hati sedikit dulu. Murah hati itu kepekaan untuk menjadi bagian. Pokoknya semua dia hanya murah hati. Orang kalau ada kasih itu murah hati. Dalam kemurahan hati itu dia suka menolong, dia suka memberi. Masa kau kasih tidak suka menolong ya? Ketiga, memaafkan. Memaafkan itu kata lainnya mengampuni toh. Siapa yang pun tugas memuaskan kita punya hati tiap hari? Coba tahu saya. Di rumah yang bapak satu, mama satu, anak 3 orang, saya satu kasih jengkel satu. Apalagi keluar pileg sekitar RW, RT, dusun, lurah. Wih, makin banyak orang yang kita temukan, makin banyak kita jengkel. Kalau hati tidak luas untuk mengampuni. Mengampuni itu bukan melupakan masalah. Pak Bet lupa jawab omong. Makin sakit hati makin tidak bisa lupa. Mengampuni adalah membebaskan diri, menyambut dia punya kesalahan, menyambut dia punya orang, sambil siap besok dia bikin kesalahan baru. Kan kita harus mengampuni lagi. Berapa kali harus mengampuni? 7 kali 70 kali. Bukan soal ampun 90, tapi mengampunilah sampai sempurna. Bukan soal omong itu orang. Pengampunan satu paket dengan pendamaian. Pengampunan satu paket dengan pendamaian. Makanya Tuhan ajar kita bilang begini. Ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni. Bahasa yang lebih ringan bilang begini, Tuhan ampuni Yandi seimbang dengan Yandi ampuni Bapak Koro. Jadi kalau Bapak Koro itu Yandi ampuni 2 kali, Yandi dapat hak dari Tuhan untuk diampuni berapa kali? Tapi kalau Yandi tidak ampuni Bapak Koro harus berdoa dengan Tuhan, tolong jangan ampuni beta dulu, karena beta belum ampuni Bapak Koro. Bisa? Kita ini diampuni mau, tapi tidak mau mengampuni. Nah, sekarang penjelasannya. Mengampuni satu paket yang pendamaian. Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai, itu dia bilang begini, untuk marah beta son marah, untuk marah beta son marah. Kau mau marah bikin apa waktu tua-tua begini. Dia mau datang juga silahkan, rumah ada dia mau datang. Tapi untuk beta MP dia maaf. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Nah, itu dalam gelap, itu di gelap. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Orang yang tidak mau mengampuni tapi mau berdamai itu biasa itu anak kecilong. Ini anak kecilong kalau main kelereng kau bakalai, dia pun bapak datang bilang damai. Ini lu saudara ini. Besok-besok lu ada masalah, bukan kelereng yang tolong, saudara yang tolong. Damai. Nah, kita kalau berdamai ini kan pakai pegang tangan toh. Cium. Wih, itu dia pun cara cium. Berdamai. Tapi sebentar kita bilang, woi, sudah meo. Dia bilang, siapa bilang? Berdamai tapi tidak mengampuni. Nah, itu baru 3 itu.
Kalau saudara baca terus yang pertama Korintus 13, ada 15 bagian. Nah, berjaga-jaga pun maksud itu, lakukan itu 15. Bukan hanya duduk menyanyi sampai pagi, ada marah dan tetangga tiap hari. Gitu Bayangkan kalau Tuhan datang dapat kita ada bajengkel dan tetangga. Kira-kira Tuhan bilang apa? Bilang, kan mana dan di sebelah. Mau jawab Tuhan bilang, kestenga dan di Pumangga dulu. Mau ngomong begitu. Tolong. Jadi saudara-saudara, lebih baik selesaikan dulu toh. Amin kok. Nah, itu ayat 8. Tapi ayat 8 harus baca hati-hati. Baca hati-hati yang maksudnya begini. Tetapi yang terutama adalah kasihilah seorang akan yang lain, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Dia kalau kita baca cepat seolah-olah dia arti bilang ini kalau melakukan kasih itu dia akan tutup dosa satu-satu. Tidak ada. Dosa tidak bisa ditutup oleh kita perbuatan. Dosa diampuni oleh Tuhan. Amin kok. Yang dia maksud bilang begini. Ada dua dia maksud. Satu, untuk pengampunan dosa ada kasih yang besar dari Allah. Akhirnya kita pun dosa ini ditutup oleh Tuhan. Kita dibenarkan karena Tuhan. Kan dia datang dia tidak mau temukan kita ada bakal soal mangga toh. Nah, jadi dia sudah ampuni kita. Kedua, semakin banyak waktu yang kita pakai untuk mengasihi, makin sedikit waktu untuk kita pakai melakukan dosa. Contoh, satu hari berapa jam? Kalau ada 18 jam kita melakukan kasih, maka dosa tinggal berapa jam? Jadi makin banyak kita melakukan kasih, makin sedikit waktu yang kita pakai untuk melakukan kejahatan. Ya toh? Ayat 9 baca, 1, 2, 3. Berilah orang singgah kau mau tidur di rumah kasih. Lewat turun sini kau orang bilang, tanta, gonceng dulu turun di situ. Muat. Bukan senabi, laki-laki pembawa. Lebih baik tidak usah muat. Daripada omong-omong orang kita ini mulut terlalu. Ada tolong, ada mengeluh. Ini orang berjaga-jaga model apa ini yang model begini dong? Jadi tolong berilah tumpangan dengan tidak. Kita ini apalagi kumpul keluarga ada banyak begini toh. Terus tiba-tiba yang ketok pintu, "Salam, Bakoro, Mama." Tahu mau apa lagi? Jadi jam bersungut-sungut tuh. Kita ini muka sungut-sungut terlalu banyak. Tapi kepingin jadi anak terang. Orang bersungut-sungut kalau muka terang, di muka terang sini kan jelek dia pemuka toh. Jadi suka dia lapor. Ayat 10, 1, 2, 3. Oke, dengar. Tiap orang itu Tuhan suka kasih karunia. Tuhan suka kasih karunia. Karunia itu ada dua. Karunia motivasi, karunia manifestasi. Karunia motivasi itu macam ke khotbah, menyanyi, mengajar, mendampingi orang. Itu karunia motivasi. Karunia manifestasi itu misalnya menyembuhkan orang, bernubuat, bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh. Itu semua statusnya sama, dipakai untuk pembangunan jemaat. Nasihatnya, karena waktunya sudah dekat, kamu berjaga-jaga, tolong lakukan pelayanan sesuai dengan karunia. Pendeta Yandi itu kan dia pun karunia khotbah saja. Tidak usah datang kok raba ini, raba itu. Tidak usah, itu orang lain pun bagian. Ini alat, ini jadi rusak kan semua tangan pidorong begini, semua pidorong ini bikin rusak. Kita ini yang mau bikin tahu-tahu semua itu yang bikin rusak di dunia ini. Padahal Tuhan tetap nah, ini yang karunia menyanyi dong. Menyanyi saja, tidak usah urus lain. Ada yang dong tahu menyanyi mah. Di Peniel sana kok pendeta Arman, pendeta Diana bilang, ada paduan suara vokal grup? No. Tapi tiba-tiba bilang, Ketua Majelis Node Gemit dan Gubernur NTT akan beribadah bersama-sama di Gemit Niel Mantapen. Solo dia, duet dia, paduan suara dia, tari-tarian dia. Ini dia pun nama karunia makam puji. Itu orang hidup tidak sadar itu. Di Mantapen sini juga ada. Ada. Dia paham apa? Layanilah sesuai karunia toh. Ya pendeta Yandi ini kalau dia tidak tahu main gitar, tidak usah piraba kok kas rusak itu barang dong.
Kadang-kadang penyanyi dan cuma marah-marah ini yang pemain. Engkau main. Biar masing-masing orang dan dia punto. Ini yang anak-anak terang dong gini. Bukan ini soal gelap, malam tidur, tidak tidur, mete, tidak mete. Bukan. Berjaga-jaga kalau soal mete, banyak kok yang tidak tidur sampai pagi. Mabok. Tidak bisa. Ayat terakhir, baca 1, 2, 3. Ayat 11 itu, aduh. 1, 2, 3. Bukan itu. Ayat 11, 1, 2, 3. Jika ada orang, baiklah. Jika ada orang yang melayani, supaya dengar, satu, kalau mau bawa omong itu bawa omong tentang Tuhan, jangan bawa omong tentang setan. Anak Tuhan semua toh, omong tentang Tuhan. Saya pun contoh satu ini udah ada viral di mana-mana. Saya bilang begini, Pendeta Yandi ini kan orang Soe toh, lahir besar di Soe. Kalau dia cerita tentang Soe, percaya aku tidak? Percaya. Tapi kalau Pendeta Yandi lahir besar di Soe, baru dia cerita tentang Surabaya, percaya aku tidak? Kenapa kau tidak mau percaya? Dengar, banyak orang mengaku anak Tuhan, tapi dia pemulut lebih banyak bohong tentang setan. Jalan malam kalau dia telepon tago yang sedikit, aduh, itu subi, oi, sakit sedikit pasti orang bikin ini. Anak Tuhan kok selalu mengakui setan yang bikin. Mulut ini kalau mengaku anak Tuhan, dari dia pemulut lebih banyak tahu tentang, bukan tahu tentang setan. Orang yang lebih banyak tahu tentang setan itu bergaul dengan setan. Oh, bertanya-tanya. Oh. Kalau mulut itu anak Tuhan, dia lebih banyak tahu tentang Tuhan. Betul kok tidak? Karena yang dia isi Tuhan, 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 Tuhan. Betul kok tidak? Ini saudara dengar. Kalau ada orang dia latihan karate, tiap hari dia latihan karate, tiba-tiba otot trek bel kok dia kaget, dia kasih keluar apa? Kan tiap hari latihan karate. Coba kalau tiap hari dia hanya maki, tiba-tiba otot trek bel dia kaget, dia oh, baru tiba-tiba bilang ampun, ini hanya di mulut, saya di hati omong kosong. Jadi kalau anak Tuhan itu omong tentang Tuhan, bukan omong tentang setan. Ini toh, Tuhan semua datang toh, jaga-jaga. Kan yang kita tunggu itu siapa yang datang? Atau kita tunggu bilang, sabar teh nanti setan duluan baru Tuhan. Kan kita udah tunggu ini baru Tuhan datang. Mulut omong tentang, mereka akan tunggu Tuhan baru datang. Ini Tuhan dengar, wih dia main omong setan terus ini. Anak dari mana? Ini mulut ini. Jadi ini anak-anak Tuhan ini perbanyakin mulut ini untuk omong tentang Tuhan. Amen. Nanti kalau berdiri kau kasih kesaksian juga, tolong kau 95% omong tentang Tuhan. Nanti 5% baru omong tentang dia pun diri, supaya orang ingat Tuhan, lupa dia. Ini kalau dia bangun, dia bilang, itu hari yang tukang pencuri ini, itu hari yang tukang judi ini, itu hari yang tukang mabok ini. Sudah 2 jam kok. Baru tiba-tiba dia bilang, untun Tuhan. Orang ingat siapa? Besok-besok dia berdiri di sini kok khotbah, orang bilang, "Jalia begitu teh tukang pencuri." Kan lebih banyak. Omong tentang siapa? Saudara kalau mau bersaksi, omong sepotong saya di sini. Masa lalu saya buruk, saya pemalas cerita. Kau mau dengar cerita buruk-buruk supaya kenapa? Ya kan masa lalu yang buruk mau cerita supaya apa? Mau dapat pengakuan dari orang, wih, satu. Mau dapat itu, akan puji kan? Kasih masa lalu saya buruk. Yang saya ingat adalah Tuhan kerjakan 1, 2, 3, 4, 5 dan puji nama Tuhan. Sekarang orang jadi ingat Tuhan, lupa dia. Bagi kita ini yang kadang-kadang suka makan puji dari masa lalu. Padahal itu lagu dunia, saya bilang, jang bale. Sudah tidak usah lanjut lagi. Yang lagu dunia saya suruh jam balik tapi anak Tuhan dong balik terus. Kayak apa kuang? Ini mulu, ini omong tentang Tuhan. Jadi dia pun penjelasan itu ringan saja. Kalau ada orang yang menyampaikan firman, berbicara, baiklah dia menjadi orang yang menyampaikan firman. Kedua, dia
Kalau kamu menyampaikan baiklah dengan kekuatan Tuhan. Jangan bukan karena bagaya. Ini kan pimpin-pimpin ini di sini bukan karena su tahu. Saya suka bilang begini, kita kalau belum tahu apa-apa itu kita sampai kita selalu bilang, tolong dukung doa besok saya jadi WL, tolong, aduh, Tuhan Yesus tolong, Yesus, aduh. Habis itu jalan baik, sebentar terima kasih di teman-teman, makasih banyak, sudah tolong doa, kita diberi kekuatan untuk lewat ini pelayanan yang baik. Itu menyanyi hanya standar, ku tahu Tuhan pasti buka jalan itu. Tapi kan terus dia punggu gamatar, sukurang gugup, terbiasa. Datang tidak pakai doa, tidak pakai persiapan, datang langsung bilang A. Terus yang main keyboard, ini dia mulai, ku tahu Tuhan pasti buka jalan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Improvisasi tidak masalah. Persoalannya adalah kita masih mengandalkan Tuhan atau mengandalkan pengalaman jam terbang dari kita. Kita ini kadang-kadang sombong dengan jam terbang. Kami begini 17 tahun. Oh, ini itu yang kan. Ketiga, dia bilang begini. Itu semua supaya apa? Supaya Tuhan yang dipermuliakan. Bukan pendeta yang dipermuliakan. Bukan Mama Kor dipermuliakan, bukan Bab Kor dipermuliakan, bukan Om Asri dipermuliakan, bukan Om Fer dipermuliakan. Siapa dipermuliakan? Jangan curi kemuliaan Allah. Ini kan waktunya lagi sedikit. Bukan sadar kok curi orang punya kehormatan. Tidak tidur untuk apa? Tunggu kok Bapak tidur kita curi ame defu. Berjaga-jaga supaya Allah dipermuliakan. Kita ini hati-hati berjaga-jaga ini juga kadang-kadang kan kejahatan itu timbul kadang-kadang karena belum tidur toh. Ya malam-malam ada lihat belum bisa tidur kalau saya ada ide. Ya, itu kejahatan muncul di situ. Jadi berjaga-jaga ini juga butuh. Awas sudah kita mau jalan sudah jangan. Ya. Oke. Tuhan memberkati kita, tunduk kepala semua, angkat hati kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami sudah belajar sesuatu dari firman-Mu, tolonglah kami Tuhan. Biarlah apapun yang menjadi bagian kami, maksimal kami lakukan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dan kerinduan kami firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, sekaligus terang bagi jalan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tak lama Tuhan datanglah, bersiap dirimu. Stop. Sudah langsung di ref 3-4. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya. Karena apa? Karena dengan segenap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya. Karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki datanglah. Mantap.